Nah, brother sisters, mari saya ingin ajak Bapak dan Ibu lihat bersama-sama. Saya akan bicara soal game terakhir, eksposisi hari-hari terakhir. Pesan malam ini dalam kaitan dengan krisis yang lagi terjadi di seluruh dunia, the COVID-19 virus, yang telah membawa dampak yang sangat signifikan ke seluruh dunia secara global. Pesan ini akan saya rilis dan saya percaya akan memberikan jangkar iman saudara semakin hari semakin tertancap. Dan sekaligus juga iman saudara bertumbuh dalam Tuhan. Ini doa saya sebagaimana doa Tuhan Yesus. Lord, increase our faith. Lord, increase your faith. Yesus berdoa agar Tuhan meningkatkan iman dari Bapak dan Ibu. Dan ini juga doa saya malam hari. Para sisters, come on. Mari kita pergi ke pasal pertama kita. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Tolong ditampilkan terlebih dahulu. 2 Petrus 2 Peter 1, 19, 21. Oke. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well the heat as a light that shines in a dark place. Perhatikan kata-kata berikut ini. Until the day dawns and the morning star rises in your hearts, knowing the first that no prophesy or scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Saudara, sangat penting untuk kita memahami apa yang sementara terjadi hari-hari ini. Dan apa yang sementara terjadi hari-hari ini, saudara, bagaimana saudara memahaminya tergantung dari sudut pandang teologi saudara. Karena sudut pandang teologi saudara akan memberikan dampak secara langsung bagaimana saudara hidup, bagaimana saudara mengambil keputusan, dan teologi saudara akan mempengaruhi all destiny in your life, seluruh tujuan dalam hidup Anda. Karena itu saudara sangat penting untuk kita memahami dengan baik, terutama dalam kaitan dengan semua hari-hari apokaliptik, hari-hari penggenapan nubuatan, doktrin eskatologi, atau kedatangan Tuhan dengan benar. Dan ini sekali lagi saudara akan memberikan dampak terhadap gaya hidup saudara, pengambilan keputusan saudara, dan juga destiny kehidupan saudara. Rasul Petrus menulis surat ini dalam konteksnya saudara pada masa itu, karena ada banyak orang yang mereka ignoran, mereka tidak menyadari, mereka menolak karunia-karunia rohani, mereka tidak mempercayai prophetic word atau nubuatan, prophesy, mereka tidak mempercayai. Dan mereka juga menolak bahasa roh, termasuk mereka menolak tanda-tanda keajaiban dan mujizat, signs, wonders, healings, miracles, deliverance, kelepasan, kesembuhan. Nah, saudara, adalah sangat bodoh ketika kita menjadi orang percaya dan kita tidak menyadari bahwa dunia sementara dibawa ke the end game, permainan terakhir yang sementara terjadi di bawah kolong langit hari-hari ini. Saudara, what the meaning is end game? Apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini, saudara? Salah satu result, kesimpulan dari the end game ialah He will come soon. He come as a winner.
Jesus will come as a winner. Yesus akan datang sebagai pemenang. Dan benar-benar dia akan datang, saudaraku. Karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja hal yang pertama adalah kita harus hidup berhati-hati. Sebab apa yang terjadi saudara, ini baru permulaan dari agenda panjang di dalam Tuhan. But the second things yang harus kita lakukan ialah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus ada dalam kegairahan untuk preach good news, memberitakan kabar baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Dimanapun kita berada, saudara dan saya dipanggil untuk terus memberitakan kabar Injil Tuhan. Nah saudara, dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Petrus, Petrus mempergunakan sebuah istilah yaitu the morning star. Nah, perhatikan ayat yang tadi, Alkitab berkata, knowing the first, that the prophecy of scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men God spoke as they were moved with the Holy Spirit. Kita harus benar-benar berhati-hati dalam menerjemahkan semua nubuatan. Tapi Alkitab berkata bahwa nubuatan-nubuatan yang datang dari hamba-hamba Allah yang hidupnya benar, itu pasti digenapi. Nah saudara, morning star adalah sebuah planet yang bernama planet Venus. Sekali lagi saudara, morning star adalah sebuah planet yang bernama planet Venus, yang muncul setiap hari, pagi hari di timur sebelum matahari terbit. Dengan cahaya yang sangat terang, Venus akan muncul sebelum permulaan hari dimulai. Sebelum kegelapan berakhir, sebelum kegelapan pergi, maka saudara, the morning star akan muncul dengan gagah dan sangat indah. Sebagai sebuah spektrum yang sangat indah di seluruh jagat raya sebelum matahari bersinar. The morning star datang saudara sebagai sebuah announce bahwa new day, hari yang baru telah datang di seluruh semesta alam. Dan itu adalah hari bagi seluruh umat manusia dan seluruh jagat raya. Nah saudara, Petrus mempergunakan frase morning star ini juga dalam kaitan dengan kehidupan saudara secara pribadi. Saudara, jika saudara mengalami sebuah keadaan di mana ada sebuah lompatan, ada sesuatu yang tidak dalam roh saudara, ada sesuatu yang bergairah dan datang memberikan sebuah konfirmasi, sesuatu yang kemudian memberikan seperti ada sebuah ledakan dalam roh saudara. Dia stirring your spirit, membakar roh saudara, menggelorakan roh saudara. Saudara pastikan bahwa Tuhan sementara berbicara sesuatu kepada saudara. Dan malam ini saya berdoa supaya the morning star benar-benar itu bangkit dalam roh saudara. Saudara, mari perhatikan apa yang lagi terjadi hari-hari di seluruh dunia adalah bagian dari seluruh penggenapan apa yang telah Tuhan janjikan. Nah saudara, saya telah mempelajari Alkitab dan saya merenungkannya. Menurut saya ada dua principal blocks of scripture yang berbicara soal akhir zaman. Kalau saudara mau memperhatikan semua peta akhir zaman, saudara perhatikan dari dua blok terbesar yang Tuhan sampaikan. Blok yang pertama saudara terdapat dalam Matius pasal 24. Dan blok yang kedua di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 14. Saya akan berkonsentrasi mengajar saudara untuk mengerti dua blok ini. Sebab sekali lagi kita sementara memasuki hari-hari apokaliptik, hari-hari penggenapan dari semua nubuatan. Nah saudara, Matius pasal 24, Yesus sementara berbicara bukan sebagai seorang teacher, not as a teacher, bukan sebagai seorang guru, not as a king of Israel, bukan sebagai raja Israel, but Jesus berbicara as a prophet. Yesus sementara berbicara tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Saudara, Anda perhatikan baik-baik. Catatan korespondensi Matius pasal 24 itu terjadi di muka bumi. Yesus berbicara di muka bumi. Sementara Wahyu pasal 6 adalah sebuah peristiwa yang diterima oleh seorang hamba Allah, bond servant, his name is John, Rasul Yohanes. Dia diangkat ke surga. Jadi pemandangan ini, apa yang terjadi di seluruh muka bumi,
Dia melihat sebuah pemandangan yang sebenarnya akan terjadi di muka bumi. Tapi korespondensi itu Yohanes dibawa di takhta Bapa untuk melihat semua peristiwa yang sangat terjadi. Are you ready, church, untuk kita memasuki bagian-bagian berikut ini? Nah, mari saya ajak saudara buka dengan saya dalam kitab Matius pasal 24. Matius pasal 24. Pada sisters, mari kita lihat perlahan-lahan. Saya pikir saya akan mengambil waktu untuk teaching malam ini, supaya saudara bisa menangkap dan mari kita hidup dengan berhati-hati. Matius pasal 24, saudara, perhatikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, nation rise up, will nation, dan kerajaan melawan kerajaan, kingdom against kingdom. Akan ada kelaparan, bukan cuma kelaparan, terjemahan bahasa Indonesia menghilangkan sebuah kata yang sangat penting, pestilence, dan itu berkaitan dengan wabah sampar atau kita sebut sebagai virus hari ini. Akan ada kelaparan, wabah, sampar, virus, dan gempa bumi di berbagai tempat, bukan di seluruh tempat. Perhatikan ayat yang ke-8, lalu kita berkata, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, saudara, Matius pasal 24 terbagi atas 3 peristiwa apokaliptik yang sangat penting. Yang pertama adalah the beginning of Zoros, atau permulaan penderitaan. Saudara, seluruh bumi secara global hari ini digoncangkan. Banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi, banyak orang yang ketakutan, banyak karyawan yang telah dirumahkan, usaha-usaha bisnis telah ditutup. Saudara, kalau Anda datang di Bali hari-hari ini, Anda akan tahu bahwa ada banyak orang yang stres. Sebagian bisnis yang ada di Pulau Bali diambil atau mereka berbisnis di dalam kaitan dengan dunia pariwisata. Dan hari-hari ini, saudara, apa yang lagi terjadi benar-benar menakutkan. Anda perhatikan, saudara, di jalan-jalan sepi. Kendaraan-kendaraan sangat sepi hari-hari ini. Dan banyak usaha-usaha pariwisata yang terancam bangkrut. Nah, saudara, mari saya beritahu sebuah kebenaran. Apa yang lagi terjadi hari-hari ini baru the beginning of Zoros. Permulaan penderitaan. Ini baru dimulai dan masih terus akan berlanjut dalam ayat-ayat berikutnya. Brothers and sisters, mari saya ajak Anda lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Hal yang kedua yang akan terjadi ialah kelanjutan penderitaan atau the continuation of sorrows. Lihat ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, apa yang lagi terjadi di peristiwa ini? Peristiwa ini adalah peristiwa Great Tribulation atau tribulasi penderitaan besar yang merupakan 3,5 tahun penderitaan. Dan saudara, dalam fase ini Tuhan mengizinkan iblis untuk datang dan menguji, menghukum, mendisiplin gereja Tuhan. Saya menyampaikan ini sekali lagi. Fase inilah fase the Great Tribulation, tahapan pertama 3,5 tahun pertama. Iblis akan diberikan otoritas oleh Tuhan untuk sementara. Diberikan izin oleh Tuhan untuk sementara. Untuk datang dan menghukum gereja Tuhan. Untuk melakukan sebuah penyiksaan yang sungguh-sungguh sangat menakutkan. Yang akan terjadi di seluruh muka bumi. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-14. Mari lihat ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oh saudara, ayat ini memberikan pengharapan dan iman kepada kita untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab ada sebuah peristiwa yang akan terjadi, saudara. Alkitab berkata, semua orang akan mendengarkan berita kabar baik ini. Dan ini gereja akan dibawa masuk ke dalam fase global revival. Tuaian raya terakhir akan terjadi one final time, di mana saudara penggenapan the early rain and the little rain couple berpasangan akan turun bersamaan. Dan saudara, kebenarannya ialah bahwa hujan ini akan turun 7 kali lebih kuat dari the early rain atau hujan awal. The brothers and sisters, the last harvest, the abundance harvest akan datang. Saudara, pada saat peristiwa Pentakosta dalam the book of Acts chapter 2, Kisah Rasul pasal yang kedua, orang-orang muda Galilea Tuhan pakai dengan sangat hebat. Petrus berkhotbah one single day, 3.000 orang bertobat. Dan selanjutnya gereja mengalami pertumbuhan yang very eksponensial. Dan dalam waktu yang sangat singkat, 42 bangsa dijungkir balikan, upside down oleh orang-orang muda sederhana. Saudara bayangkan ini, bahwa apa yang terjadi, one final time akan datang, di mana 7 kali hujan awal dan hujan akhir akan turun bersamaan, jauh lebih kuat. Dan karena itu saudara, mari dengarkan kebenaran ini. Tidak ada kekuatan politik apapun, tidak ada kekuatan pemerintah apapun, tidak ada institusi apapun yang bisa menahan peristiwa ini. Dan kita benar-benar harus mempersiapkan diri untuk menyongsong masa itu. Di depan kita peristiwa itu akan segera datang, saudara. Dan kalau Anda lihat hari-hari ini, dear brothers sisters, apa yang lagi terjadi? Kalau Anda perhatikan fenomena penuaian raya yang lagi terjadi di seluruh dunia. Saya berkumpul setiap tahun, saudara, dengan teman-teman dari berbagai macam bangsa. Dan kita mendengarkan kabar-kabar baik yang datang dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika Serikat, dari belahan bumi Rusia dan sekitarnya. Termasuk dari Asia. Tuhan lagi melakukan pekerjaan dengan sangat besar. Termasuk di Bali, saudara. Di Bali. Saudara, hari-hari ini menjadi sangat mudah. Sudah 16 tahun saya di pulau ini. Dan menurut saya 2 tahun terakhir ini very easy untuk reaching people. Come in the kingdom of God. Come on brothers and sisters. Saya percaya bahwa tuaian raya sementara datang di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita harus bergairah untuk itu. Dan yang ketiga, mari Anda perhatikan saudara. Puncak dari penderitaan dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28. The climax of sorrows. Mari perhatikan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, Alkitab berkata, tolong ditampilkan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusahkan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi, perhatikan kata-kata ini, siksaan yang sangat dahsyat. Perhatikan kata-kata ini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi. Saudara, tribulation itu belum terjadi, apalagi the great tribulation. Nah, apa yang lagi terjadi dalam pasal ini, pasal 24 ayat 15 sampai yang 28 adalah sebuah peristiwa yang disebut sebagai the great tribulation. Saudara, di dalam peristiwa ini sebuah waktu diberikan kepada Antichrist untuk datang dan akan melakukan penghukuman terhadap gereja Tuhan. Akan orang-orang percaya akan dianiaya pada masa itu. Saya akan membahasnya lebih dalam sedikit, walaupun tidak semua saya bahas. Nanti di
di blok yang kedua dalam Wahyu pasal 6. Tapi saudara menarik, mari saya ajak Anda terlebih dahulu perhatikan apa yang terjadi dalam ayat yang ke-29. Lihat ayat 29. Tampilkan ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, perhatikan itu saudara. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dan langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, dalam ayat 29 sebuah peristiwa yang sangat menakutkan akan terjadi, cosmic blackout. Peristiwa kegelapan global di mana matahari dan bulan tidak bercahaya, tetapi bintang-bintang akan berjatuhan dan kegoncangan akan terjadi di seluruh muka bumi. Can you imagine that, saudara? Dapatkah Anda membayangkan hal itu? Ini sebuah peristiwa yang akan sungguh-sungguh sangat mencekam di depan kita. Mari brother sister, Anda lihat ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Anda perhatikan saudara, perhatikan tahapan ini. Tribulation, Great Tribulation, baru kemudian di dalam ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, bayangkan peristiwa ini. Ini akan terjadi di seluruh bangsa, di mana semua mata akan tertuju ke langit dan mereka akan melihat kehadiran Tuhan, wajah Yesus Kristus Tuhan di atas seluruh bumi. Di seluruh penjuru bumi akan melihat wajah dari the King of all kings, Raja dari segala raja. Yesus akan tampak di seluruh muka bumi, saudara. Wow. Hari-hari ini orang banyak melihat penglihatan Yesus di langit. Tapi ada satu peristiwa saudara. Di seluruh belahan benua. Sampai desa-desa yang terpencil. Akan terjadi penglihatan seperti itu. Saudara kemudian perhatikan. Yang terjadi dalam ayat 31. Baru kemudian peristiwa rapture. Sangkakala dibunyikan dan orang-orang pilihan Tuhan akan diangkat ke dalam kemuliaan Allah. Saudara, what the meaning is rapture? Lebih tepat ialah selective rapture. Saudara, saya ambil terlebih dahulu mic ini dan mari perhatikan saya. Beberapa orang agak nyinyir kalau kita tiup shofar, mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya salah satu tujuan peniupan shofar ialah untuk mengingatkan gereja Tuhan bahwa ada satu peristiwa di mana bunyi sangkakala ini akan dibunyikan. Dan saudara, semua telinga akan mendengarkan di bawah kolong langit ini. Sangkakala akan dibunyikan dan selective rapture. Orang-orang pilihan yang eksklusif. Anak-anak Tuhan yang hidup tanpa kompromi dengan dosa. Mereka akan diangkat di dalam kemuliaan Tuhan. Saya tips shofar ini saudara, supaya saudara bisa mendengarnya. Dan ini menjadi ingatan semacam sebuah tanda prophetic science bagi kita. Satu hari, semua orang percaya, bahkan semua orang di muka bumi akan mendengarkan peristiwa itu, di mana shofar akan dibunyikan, sangkakala akan dibunyikan, dan hanya kelompok orang-orang eksklusif percaya yang akan diangkat oleh Tuhan. The firstborn church, gereja putra sulung akan diangkat dan akan berkumpul dengan Tuhan di Mount Zion. Wahyu pasal 14, di mana saudara akan ada sebuah pertemuan di markas besarnya surga, headquarter surga yang ada di surga. Saudara, mari kita pergi sebentar ke Wahyu pasal yang ke-6. The book of Revelation, saudara,
atau buku Wahyu adalah pewahyuan tentang Yesus Kristus yang Tuhan berikan kepada bond servant, yaitu Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Buku ini adalah satu-satunya buku dalam Alkitab yang berjanji bahwa jika Anda membaca kitab ini, Anda akan diberkati. Once again. Buku ini adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang berjanji bahwa jika Anda membaca buku ini, Anda akan diberkati. Saudara, mumpung saudara semua lagi dalam proses social distance, maka ambil waktu lebih banyak untuk membaca kitab ini, buku ini. Saudara, buku ini tidaklah terlalu sulit jika saudara membaca dalam roh. Minta roh hikmat, pengertian, dan pengetahuan akan Tuhan untuk menyingkapkan the mother law of revelation. Saudara perhatikan ya. Mintalah wahyu dari Tuhan untuk saudara benar-benar bisa mengerti ya, ibu dari semua hukum kitab-kitab pewahyuan. Nah saudara, dalam buku ini Yohanes melihat sebuah pemandangan di mana seven seals, meterai yang ketujuh, ada di tangan Sang Bapa di surga. Dan meterai ini hanya dibuka oleh seseorang yang telah membayar harga yang demikian mahal. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14 dan Wahyu pasal 6 ayat yang pertama. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ditampilkan Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Saya berdoa Petra dan Epilai bisa mengetahui lagu ini untuk kita nyanyikan nanti. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Saudara, hanya anak domba Allah, the Lion of Judah, yang layak untuk membuka seven seals atau 7 meterai tersebut. Dan di dalam 7 meterai itu saudara, terdapat rahasia agung tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di the last day, hari-hari yang terakhir. Rahasia-rahasia yang akan Tuhan bukakan. Dan saudara, di zaman dahulu ketika orang menulis sesuatu, waktu orang belum menemukan ilmu pengetahuan, belum menemukan kertas, maka orang memperbiasakan diri mereka untuk menulis segala sesuatu di atas gulungan kulit binatang, terutama kulit domba. Nah, jika sebuah gulungan kulit binatang tersebut dimeterai saudara, itu berarti dokumen tersebut sangat teramat penting. Dan dokumen itu hanya bisa dibuka oleh seseorang yang memiliki otoritas tertentu. Nah, brothers and sisters, Anda perhatikan ini. Orang yang membuka dokumen ini orang harus memiliki otoritas tertentu. Dia adalah orang yang telah membayar harga sehingga dia sampai dalam posisi otoritas itu. Tapi Anda bisa bayangkan ini bukan cuma 1 meterai, tapi ini 7 meterai, 7 seals. Dan betapa pentingnya dokumen tersebut yang merupakan dokumen rahasia tentang peristiwa-peristiwa apokaliptik yang akan terjadi di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Are you ready, church? Are you ready, Ecclesia, untuk melihat pemandangan ini? Mari saya ajak Anda sekali lagi melihat sisi pandang yang lain. Matius pasal 24,
Yesus mengkorespondensi peristiwa akhir zaman ketika dia berbicara sebagai seorang nabi di muka bumi. Tetapi pemandangan dalam Wahyu pasal 24 ialah korespondensi terhadap peristiwa yang terjadi di muka bumi. Tapi wahyu itu Rasul Yohanes diangkat ke takhta Bapa untuk melihat semua peristiwa itu. Mari kita lihat sekarang meterai demi meterai. Dia berada sisters. Anda perhatikan ayat yang kedua. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, yang pertama ialah the rider on the white horse. Penunggang kuda yang menunggangi kuda putih. Apa yang terjadi di situ, saudara? Yang terjadi ialah global revival. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah yang akan menjadi tanda akhir zaman? Yesus berkata kepada mereka, inilah tandanya. Kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Baru kesudahan segala sesuatu akan datang. Jadi sebelum Yesus datang ke muka bumi, saudara, harus diawali terlebih dahulu dengan kuda putih akan dilepaskan dan dunia akan enter dalam sebuah fase di mana global revival akan datang. Penuaian raksasa di muka bumi, bumi akan dituai dan gereja harus berdoa untuk itu hari-hari ini. Saudara, ini sangat menggairahkan untuk melihat orang-orang berdosa dipulihkan. Ini sangat menggairahkan untuk melihat pelacur-pelacur datang. Ini sangat menggairahkan untuk melihat orang-orang sakit AIDS disembuhkan. Dan mereka akan berteriak, Yesus Sang Juru Selamat. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama 2 tahun terakhir ini, kita melihat pemandangan itu terjadi di tempat ini, saudara, dengan sangat ajaib. Di mana ratusan orang datang dipulihkan, dijamah. Tapi I tell to you brothers and sisters, waktunya akan datang. Ketika pertemuan-pertemuan KKR, orang Malaysia bilang KKR, akan berlangsung di lapangan-lapangan, di stadion-stadion. Dan ini akan menyebabkan ribuan orang, one single day, at the moment ditarik dalam kerajaan Allah. Tuaian ini akan datang juga di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat kerja. Orang-orang akan menyadari dosa dan mereka akan menyerahkan hidup. Saudara, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menahan ini. Ini waktu-waktu yang sangat menggairahkan yang segera kita masuk di dalam fase ini. Nah, perhatikan sekarang, saudara, meterai yang kedua dibuka ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Saya agak bingung ini kenapa diterjemahkan menjadi kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, the second seals ialah the rider of fiery red horse. Saudara, di situ sebenarnya bukan kuda merah padam, tapi kuda merah yang bernyala-nyala. Saya juga bingung kenapa diterjemahkan menjadi merah padam. Padahal saudara, ini adalah gambaran dari peperangan rohani, saudara, peperangan terbesar yang akan terjadi di seluruh muka bumi. Saudara, dengar saya. The third spiritual wars, perang dunia ketiga, potensi akan datang depan kita. Kalau Anda lihat China, Rusia versus Amerika. Anda lihat, saudara, dengan sekutu-sekutunya, Korea Utara dengan Amerika. Dan negara-negara yang lain termasuk Korea Utara, India. Di mana hari-hari ini, saudara, ada program untuk nuklir itu dikurangi. Tapi saudara tahu, terus aja mereka melakukan penelitian-penelitian terhadap penemuan senjata-senjata terbaru. Dan di depan kita, saudara, akan ada perang dunia ketiga. Saudara, benar-benar kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Mari kita jangan hidup main-main, saudara. Mari kita hidup bersungguh-sungguh. Sebab di depan kita, gereja Tuhan akan memasuki masa itu. Ini masa yang sangat tidak mudah, saudara. Di depan kita akan terjadi. Mari Anda perhatikan meterai yang ketiga. Perhatikan ayat yang kelima.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. The third seals adalah the rider on the black horse. Meterai ketika dibuka dan seekor kuda hitam akan ditunggangi. Ini adalah gambaran dari saudara kelaparan global yang akan terjadi di seluruh bangsa-bangsa. Saudara, beberapa pengajar Alkitab berkata secupak gandum sedinar itu gambaran dari ukuran beras. Kurang lebih sekitar kalau di Indonesia kan mungkin 1 kg 1 kilogram, dan itu seharga dengan satu hari upah buruh bekerja, dan itu baru satu kilogram beras. Saudara, Anda bayangkan ini masa yang sangat sulit. Hari ini saudara, tadi saya dengar kabar sudah terjadi kesulitan untuk membeli bahan-bahan makanan hari ini. Orang sudah sulit untuk mencari daging. Orang sudah sulit untuk mencari sayur. Orang sudah mulai sulit untuk mencari bahan makanan yang lain. Tetapi akan datang satu masa di mana benar-benar, dear brothers and sisters, akan ada kelaparan yang terjadi bukan cuma di sebuah tempat, tetapi di seluruh bumi. Setelah saya ingat sebuah kesaksian yang diceritakan oleh kakak rohani saya, Dr. Brian Bailey almarhum. Beliau menceritakan tentang peristiwa revival yang pernah terjadi di beberapa bangsa, terutama peristiwa revival yang terjadi di Wales. Saudara, pada saat peristiwa revival terjadi di Wales, ada satu waktu di mana terjadi kekurangan bahan makanan. Dan di Wales itu saudara, ada sebuah kebiasaan mereka menyimpan bahan-bahan makanan itu dalam sebuah wadah penyimpanan makanan yang disebut sebagai ladle. Dan saudara, pada masa itu susu habis, minyak goreng habis, gandum habis. Dan ayah-ayah kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga berdiri memegang tangan bersama-sama, dan mereka berdoa memberkati tempat penyimpanan makanan itu. Disimpan di situ supaya makanannya dalam keadaan hangat. Saudara, dan mereka menumpangkan tangan. Dr. Brian Bailey bercerita bahwa tiba-tiba kaleng-kaleng susu yang telah kosong itu terisi kembali. Minyak-minyak yang telah habis itu di dalam tempat penyimpanan minyak terisi, gandum terisi kembali. Saudara, mari kita berdoa supaya mujizat itu terjadi di tengah-tengah situasi seperti ini. Beras kita tidak akan habis di tempat penyimpanan beras. Minyak kita tidak akan habis. Masa kesulitan akan datang, tapi Tuhan akan melakukan pembedaan secara khusus bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Berapa saudara yang percaya katakan amin di rumah? Yes Lord, thank you brothers sisters. Meterai keempat, mari perhatikan saudara. Ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, ketika meterai keempat dibuka, the rider on the pale horse and the rider's name was dead. Saya kurang suka terjemahannya diterjemahkan menjadi seekor kuda hijau kuning. Saya juga bingung hijau kuning itu wajahnya seperti apa ya. Tapi saudara, yang dimaksudkan lebih tepat ialah wajahnya itu pucat. Kuda ini berwajah pucat. Dan namanya ialah kematian. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata, Anda perhatikan kata-kata ini saudara. Diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan dengan sampar. Saudara, ini berpasangan jauh lebih luar biasa. Pedang, kelaparan, sampar. Jadi virus yang terjadi hari-hari ini. The COVID-19 virus yang terjadi hari-hari ini saudara belum apa-apa. Tetapi juga Anda lihat pemandangan ini. Akan ada binatang-binatang buas yang dilepaskan di seluruh muka bumi. Dan akan membunuh, saudara perhatikan, 1/4 dari seluruh penduduk muka bumi. Bapak Ibu, hari ini jumlah penduduk muka bumi itu sekitar 7.6 billion. 7
miliar penduduk muka bumi. Kalau 1/4 berarti 1,9 miliar manusia di muka bumi akan meninggal at the moment. Saya tidak bisa bayangkan itu saudara. Hari ini saudara, ribuan orang baru meninggal. Di bangsa-bangsa sudah terjadi kegoncangan. Tapi Anda bisa bayangkan 1.9 billion people akan meninggal. Dan Anda bisa bayangkan saudara, saya bayangkan kemungkinan saudara, singa dan binatang-binatang buas akan muncul di kota-kota besar, di jalan-jalan raya, dan akan membunuh demikian banyak orang. Mengerikan saudara. Kalau Anda lihat saudara, beberapa waktu ini ada binatang-binatang yang sangat aneh, yang menurut ilmu pengetahuan sudah musnah. Ribuan tahun, tiba-tiba binatang-binatang itu muncul kembali di muka bumi. Saya percaya saudara, mereka masih disimpan dalam perut bumi. Mereka masih disimpan di tempat-tempat tertentu. Dan harinya kita akan melihat binatang-binatang itu akan muncul. Satu kali saya diajak nonton film sama anak saya. Saya pusing saudara, tidak mengerti film itu. Ya, saya pergi ke bioskop dan saya tidak mengerti film itu. Ya, banyak binatang-binatang aneh yang muncul di film itu. Bunyinya sangat keras, saya tertidur. Di bioskop itu saya tertidur. Dan setelah pulang, anak saya bilang kepada mamanya, dan kalian tidak usah ajak papa. Papa pergi nonton film, papa tidak ngerti apa-apa, papa tertidur ketika film berlangsung. Terus saya tanya kepada dia, itu apa tadi diceritakan yang papa tidak ngerti sama sekali ya. Dia bilang bahwa itu adalah makhluk-makhluk aneh yang muncul. Binatang-binatang buas yang muncul. Saudara, Anda bisa bayangkan ini, satu hari itu akan muncul. Saudara, mari persiapkan diri baik-baik. The COVID-19 virus, ini baru hal yang kecil. Akan datang the big ones. Hal yang jauh lebih besar ke muka bumi. Come on, prepare yourself. Prepare yourself, church. Eklesia, persiapkan diri. Yang kelima. Mari Anda lihat, ambil napas sebentar. Sebab itu belum seberapa. Kita lihat saudara pemandangan dalam ayat 9 dan ayat 10. Jauh lebih sulit. Perhatikan korespondensi yang the bond servant menerima dalam ayat 9 dan ayat 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara yang nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, meterai yang kelima adalah the great tribulation. Saudara perhatikan Matius pasal 24 berkata bahwa peristiwa ini belum pernah terjadi. Jadi kalau ada kemudian beberapa pengajar yang berkata bahwa tribulasi, gereja sudah masuk masa tribulasi, saudara saya beritahu belum. Belum ada sales yang dibuka hari ini. Tapi fase ini akan datang saudara di mana iblis akan diberikan otoritas sementara oleh Tuhan untuk menghukum gereja Tuhan. Kata tribulation muncul dari kata bahasa Latin tribulation, means kesusahan, masalah, untuk menekan, meremas, digosok, dan dihancurkan. Dalam masa 3,5 tahun ini saudara, seorang penguasa keji yang bernama Antichrist akan muncul dari dalam jurang maut. Seseorang yang kemudian akan jauh lebih bengis dan jauh lebih kejam dan jauh lebih otoriter dari penguasa Nazi Hitler. Sebuah masa yang sungguh-sungguh sangat menakutkan, masa yang sangat mencekam, di mana pada masa itu saudara, banyak orang percaya gereja Tuhan akan dihakimi, akan disiksa, dianiaya oleh Antichrist. Nah, who is Antichrist? Siapakah Antikristus? Wahyu 17 ayat yang ke-8. Brother sisters, mari perhatikan ini. Wahyu 17 ayat yang ke-8. Perhatikan kata-kata ini. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada. Perhatikan Antichrist, Alkitab berkata, he was, dia telah ada,
namun tidak ada. Jadi sekarang dia tidak ada, dia pernah hidup di muka bumi, namun dia tidak ada sekarang. Ia akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada. Perhatikan kata-kata itu. Dia telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. He was, kemudian dia tidak ada, is not hari ini, tetapi dia akan muncul dari dalam jurang maut. Saudara, tokoh Antichrist pernah hidup. Dia telah lahir sebagai manusia, namun dia telah meninggal. Dia pernah hidup dalam sejarah peradaban manusia. Iblis meniru cara Allah. Anda perhatikan, Alkitab berkata bahwa Tuhan kita telah ada. Dia ada hari ini dan dia akan datang. He was, he is, and he is to come. Beda dengan yang tadi Antichrist. Nah saudara, Yesus meninggal pada saat usia 30-an tahun. Dalam catatan sejarah, saudara, kalau Anda pelajari sejarah, ada tokoh-tokoh besar yang karismatik yang meninggal dalam usia 30 tahun. Dan saya percaya saudara bahwa orang ini sementara dalam jurang maut. Suatu hari nanti iblis akan menghembuskan nafas kehidupan kepada orang ini. Dan dia akan rise up as an Antichrist di seluruh muka bumi. Untuk apa saudara? Untuk menghukum orang-orang percaya. Untuk menyiksa gereja Tuhan pada masa itu. Benar-benar kita harus mempersiapkan diri. Dia brothers and sisters. Hari-hari ini kalau Anda mengalami ujian. Anda mengalami cobaan. Anda merasa kehidupan kekristenan itu tidak mudah. Come on brothers and sisters. Jangan pernah mundur. Sebab itu adalah peristiwa di mana sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan gereja Tuhan. Kayak itu saudara, pemberitaan Injil di mana-mana kita ditekan, kita kemudian dianiaya, gereja Tuhan dibakar. Itu bagian dari proses di mana nanti saudara akan datang waktu yang jauh lebih sulit, di mana Antichrist akan datang. Dan saudara, dia adalah seorang tokoh politik ulung dan dia akan kemudian mengatur ekonomi dunia dalam one single currency, satu mata uang dunia, di mana seluruh dunia akan takluk kepada pemerintahnya untuk jangka waktu yang singkat. Brothers and sisters, saya rekomendasi Anda untuk pergi lihat khotbah kami. Anda ketik aja pendeta Henry Parera atau juga pendeta muda Alexander Ivanova. Dan Anda cari khotbah kami tentang Antichrist. Di sana kami membahasnya dengan jauh lebih panjang. Waktu tidak cukup untuk saya membahas itu. Tapi prinsipnya seperti yang tadi saya katakan. Saudara, waktu itu akan datang. Mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sangat baik. Mari perhatikan meterai ke-6. Meterai ke-6. Ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Jadi gempa bumi yang hari ini terjadi di Aceh, di Lombok, di Bali, saudara, belum apa-apanya. Ini yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karang rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14. Perhatikan kata-kata ini. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Coba Anda perhatikan saya saudara. Anggap ini langit saudara. Satu waktu ketika meterai yang ke-6 dibuka begins with a great earthquake followed by a cosmic blackout. Saudara, akan dimulai dari sebuah gempa bumi yang besar dan akan ada kegelapan yang terjadi di seluruh bumi. Tapi kita berkata langit itu akan tergulung. Anda bisa bayangkan saudara, kita berdiri di luar, Anda lihat langit tergulung seperti ini. Langit digulung seperti ini. Dan kemudian saudara, Anda akan lihat bintang-bintang berjatuhan di atas bola bumi ini. Anda bisa bayangkan kalau kita nonton film-film futuristik dan melihat sebuah bintang jatuh, itu terjadi kebakaran yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Tapi Alkitab berkata bahwa peristiwa itu akan terjadi di depan kita. Anda bayangkan saudara, lalu kemudian perhatikan ayat yang ke-15. Oh sorry, saudara, sebentar. Sebelum pergi ke ayat 15, ayat yang ke-15 itu saudara. Gunung-gunung
dan pulau-pulau dari tempatnya tergeser, saudara. Saya tidak bayangkan pada saat itu terjadi, Bali akan tergeser kemana? Gunung Agung akan pindah kemana? Beberapa pulau akan berpindah. Dan tentu saja saudara Anda bisa bayangkan, gempa bumi yang terjadi hari ini, patahan-patahan bumi yang terjadi hari ini, saya sudah sangat menakutkan. Apalagi terjadi saudara, pulau akan bergeser. Gunung-gunung akan bergeser. Sungguh-sungguh sangat mengerikan saudara. Lihat ayat yang ke-15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam goa-goa dan celah-celah batu karang di gunung. Anda perhatikan saudara. Orang-orang penting, raja-raja, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, perwira-perwira, kepala-kepala negara, orang-orang yang berkuasa, mereka akan lari bersembunyi dalam goa-goa dan celah gunung. Ayat 16, apakah yang terjadi Anda perhatikan. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan berkata kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Saudara, Anda dengar saya. Pada peristiwa ini akan kembali terjadi apa yang tadi saya katakan dalam kitab Matius, di mana wajah sang anak domba Allah akan dilihat di seluruh muka bumi, di belahan muka bumi, di desa-desa, di kota-kota, di gunung-gunung. Semua mata akan melihat anak domba Allah di langit, termasuk seluruh orang Israel. 2000 tahun yang lalu mereka pernah menolak sang Mesias, dan mereka akan menangisi dia karena dia akan datang di awan-awan. Dan pemandangan itu sudah akan menyebabkan ketakutan kepada mereka, raja-raja dan seluruh pembesar-pembesar. Mereka akan lari ketakutan dan mereka akan minta supaya maut datang menjumpai mereka. Tapi saudara, semua mata akan melihat itu. He's a king of all kings. Saudara, gempa bumi yang dahsyat diikuti oleh cosmic blackout, kegelapan seluruh bumi, bintang-bintang berjatuhan akan terjadi. Saudara, pemandangan ini sungguh sangat epic, dramatik. Gelap gulita, matahari dan bulan tidak bersinar. Dan saudara, wajah Yesus akan tampak di langit. Semua orang akan berteriak, termasuk orang-orang yang akan meratapi Yesus adalah Tuhan. Saudara, peristiwa ini akan sungguh-sungguh menjadi sebuah peristiwa di mana mereka akan berteriak, memanggil nama Yesus di seluruh muka bumi. Nah saudara, sesudah peristiwa itu, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar di mana trompet akan dibunyikan dan rapture, the first resurrection akan terjadi. Ya, kalau Anda perhatikan saudara, gereja Tuhan harus terlebih dahulu melewati semua fase ini dari beginning of sorrows sampai continuation of sorrows, termasuk the climax of sorrows. Tribulasi 3,5 tahun pertama dan tribulasi 3,5 tahun kedua yang disebut sebagai the great tribulation. Gereja Tuhan harus mengalaminya terlebih dahulu. Saya tidak mengerti kenapa kemudian banyak pengkhotbah yang mengkhotbahkan bahwa gereja Tuhan tidak memasuki masa itu. Brothers and sisters, Alkitab berkata dengan sangat clear hari ini, kalau kita mengajarkan seperti itu akan membuat umat menjadi lazy, malas, and unprepared. Saya memberitakan ini supaya kita benar-benar mempersiapkan diri. Fase itu akan datang dan kita harus mengambil waktu-waktu terakhir untuk hidup dengan hati-hati. Dan brothers and sisters, sesudah peristiwa itu kemudian akan ada peristiwa yang berikut yang Anda baca, dan ini saya belum bahas hari ini, di mana 7 cawan dan 7 trompet akan dibunyikan. Jauh lebih sulit lagi peristiwa yang akan datang. Saya tidak akan membahas itu hari ini. Saudara, banyak orang kemudian berkata bahwa peristiwa itu adalah second coming. Oh, keliru saudara. Sangat keliru, jangan mempercayai pengajaran itu. Second coming baru ada di Wahyu pasal 19. Kedatangan Kristus yang kedua. Tampilkan Wahyu pasal 19 ayat 9 sampai ayat 10. Wahyu pasal 19 ayat 9 sampai ayat 10. Oh, thank you Lord Jesus for your revelation. Terima kasih Tuhan untuk wahyumu. Wahyu 19 ayat 9 dan 10. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah.
Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, bond servant, yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Adil. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, yang terjadi dalam ayat 9 dan 10 Wahyu pasal 19 ialah Yesus akan datang as a king of all kings di muka bumi. Ia akan landed di kota suci Yerusalem, tepatnya di atas bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah menjadi dua, dan dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dia tidak akan datang lagi sebagai seorang bayi di palungan, tapi dia akan datang dan he will establish his kingdom untuk masa 1000 tahun di muka bumi. Dia akan memerintah sebagai raja di muka bumi. Saudara, hari-hari ini saudara mendengarkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sungguh-sungguh sangat membingungkan. Saudara, ya, doktrin-doktrin palsu muncul. Salah satu yang paling muncul hari ini yang sangat terkenal, cukup terkenal di Amerika, bernama Demonism doctrine atau kingdom doctrine yang sangat terkenal hari-hari ini. Mereka mempercayai saudara bahwa gereja Tuhan akan menguasai seluruh muka bumi, dan bumi akan ada dalam tatanan order yang seharusnya terjadi, dan mereka menyebutkan sebagai reclaiming seven mountains. Saya mempercayai bahwa gereja akan menginvasi 7 buah gunung itu. Tetapi saudara, kebenaran ini saya tidak pernah menemukan bahwa gereja akan membuat segala sesuatu teratur. Kita harus berhati-hati dengan pengajaran itu. Kita dipanggil untuk preaching good news, untuk tetap memberitakan kabar baik, menginvasi 7 buah gunung itu, pendidikan, agama, politik, termasuk entertain dan sebagainya. Tetapi saudara, kita tidak bisa memulihkan segala sesuatu. Yesus akan datang kembali di muka bumi, baru dia akan re-establish. Dia akan kembali menetapkan, mengatur semua order yang telah rusak, dan dia akan kembalikan segala sesuatu dalam tatanan yang benar. Nah, apa yang harus kita lakukan hari ini saudara? Kita harus terus memberitakan kabar baik. Dia akan datang dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Dia akan datang dalam wibawa dan otoritas yang sangat ilahi. Mari saudara, kita terus setia untuk memberitakan Injil Tuhan. Sembuhkan orang sakit, cast out demons, usir setan, dan bawa orang sebanyak mungkin ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Saudara, the end shall come. Sampai segala sesuatu akan terjadi. Dengan sangat cepat saudara, saya akan memberitahukan 7 tahapan yang akan terjadi sebelum segala sesuatu berakhir. Mari Anda perhatikan dengan saya sangat cepat saudara. Jangan percayai bahwa Yesus akan segera datang saudara. Ini baru permulaan dari yang tadi beginning of sorrows sampai dengan terus. Nah, yang pertama saudara, akan terjadi kemurtatan atau doktrin palsu. Saudara harus hati-hati. Terutama Anda yang generasi millennials atau juga generasi di atas saya yang sudah tidak lagi millennials, yang akses YouTube. Setelah banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan hal-hal yang sungguh-sungguh sangat menakutkan. Anda dengar berita-berita bukan lagi Tritunggal, tapi Dewi Tunggal, Yesus yang lain. Beberapa orang berkata bahasa roh sudah berakhir. Mereka tidak mempercayai mujizat-mujizat, termasuk mereka tidak mempercayai tentang banyak pengajaran yang juga menyimpan tentang the second coming. Akan ada penyesatan, doktrin-doktrin palsu akan muncul dengan demikian kuat hari-hari ini. Saudara, Anda tahu bahwa banyak sekali termasuk nubuat-nubuat yang aneh-aneh muncul hari-hari ini. Kapan hari itu saudara, saya di Surabaya dan saya diberitahu oleh seorang teman hamba Tuhan bahwa ada seseorang yang kemudian tertidur dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika orang itu datang saudara, orang-orang datang kepada dia dari seluruh Indonesia, dan dia bernubuat satu persatu kepada orang itu. Saya tidak menemukan kebenaran dalam Alkitab. Tertidur saudara, tertidur. Dan ketika dia datang, misalnya Epilai datang, dan dia akan bernubuat kepada Epilai. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk banyak gembala-gembala gereja dari gereja-gereja di mana saya berkhotbah, mereka datang ke Bali untuk pergi bertemu dengan orang itu. Saya tidak mempercayai itu. Saya percaya saudara, bahwa orang yang bernubuat, dia baca Bible, dan Tuhan akan menjelaskan kepada dia, mengkonfirmasi semua peristiwa-peristiwa itu terjadi berdasarkan firman Allah yang tertulis.
Yang kedua, saudara, setelah kemurtatan, maka manusia pendosa akan dinyatakan anti-Christ. Masih jauh, saudara. Masih jauh dari peristiwa-peristiwa yang dikatakan oleh banyak orang tentang the second coming. Kemudian, saudara, bait suci di Yerusalem akan berdiri. Nah, saudara, saya kasih catatan kecil. Anda tahu ketika Mr. Trump, kita tuh harus sebenarnya berdoa untuk juga Presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu, untuk jangka waktu yang panjang, Alkitab tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah Amerika. Ketika Mr. Trump memimpin, dia kembali membawa Injil ke sekolah-sekolah. Sekolah kembali dimulai di Amerika dengan doa syafaat. Salah satu yang Mr. Trump lakukan ialah dia kemudian menginisiasi agar capital city of Israel is Yerusalem. Yerusalem ditetapkan menjadi ibu kota Israel. Dan Anda tahu kegoncangan terjadi seluruhnya. Tapi Anda bisa bayangkan, saudara, ada satu waktu di mana bait suci akan didirikan di Yerusalem. Dan saya percaya pada saat itu nanti, saudara, pada saat peristiwa itu akan terjadi peperangan yang luar biasa di muka bumi. Anda tahu ketika bait suci didirikan di Yerusalem, maka akan ada sebuah bangunan agama yang lain, rumah agama yang lain yang akan dihancurkan. Karena menurut penelitian, bait suci itu akan didirikan tepat di sebuah bangunan bait suci dari agama yang lain, di mana dulu di situ the Temple of Salomo didirikan. Kemudian saudara perhatikan yang keempat, pemulihan korban bakaran harian di bait suci. Pemulihan korban bakaran harian di bait suci. Seluruh penyembahan Israel yang korban Musa, hukum Taurat, itu akan kembali dilakukan di Israel. Kita akan melihat nanti televisi, saudara. Lihat bagaimana mereka mengorbankan binatang. Penyembahan Allah Israel dalam the book of Pentateuch akan kita lihat di kota Yerusalem. Saya berdoa pada masa itu, kalau sudah terjadi, saya ingin pergi lihat, saudara. Haleluya. Tapi yang berikut, saudara. Yang kelima ialah 7 tahun perdamaian, perjanjian damai. Antichrist akan membuat perjanjian damai dengan Israel dan beberapa negara. Dan ini perjanjian yang palsu. Tapi kemudian dia akan benar-benar menghukum seluruh muka bumi termasuk Israel. Yang keenam, pembinasa keji harus dihancurkan di bait suci. Antichrist akan kemudian dihabisi di bait suci. Dan peristiwa ini akan terjadi di depan kita, saudara. Anda akan lihat itu akan terjadi, benar-benar terjadi. Lalu yang ketujuh, saudara, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh bumi sebagai kesaksian. Baru kemudian, the end shall come. Waktu akhir akan datang. Saya panggil tim Davis Tabernacle Ministry dan tim Vanguard Ministry. Mari ke depan, anak-anak. Apa yang harus kita persiapkan hari ini? Brothers and sisters, jika Anda ada hari ini di rumah-rumah, atau Anda di rumah sakit, atau Anda ada dimanapun, dan Anda mendengarkan pesan ini, dan Anda belum mengalami kelahiran baru. Saudara, di hari kemarin saya menjelaskan tentang sebuah tanda yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel ketika penghakiman berlangsung dalam kitab Yehezkel pasal 9 ayat 4 dan 6. Yehezkel pasal 9 ayat 4 dan 6, mari perhatikan ayat ini. Yehezkel pasal 9 ayat 4 dan 6. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kesal, dan jangan kenal belas kasihan. Ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan disinggung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Brothers and sisters, saya pergi dengan lebih dalam kepada ayat ini. Ada satu waktu ketika Tuhan murka dengan Israel sebagai akibat dari penyembahan berhala, incest, hubungan seks sedara, dan dosa-dosa yang lain yang sangat menakutkan. Dan Tuhan memerintahkan kepada 7 malaikat untuk bergerak
dan membunuh semua anak-anak, perempuan-perempuan. Semua dimusnahkan, teruna-teruna, termasuk orang-orang tua. Tapi Tuhan memerintahkan kepada seorang malaikat untuk pergi dan menandai orang-orang Israel yang hidup benar di hadapan Tuhan dengan makti. Tolong tampilkan taf. Huruf T di jidat mereka. Dan huruf ini yang kemudian menandai ketika 7 malaikat Tuhan bergerak untuk membinasakan seluruh orang Israel. Anda perhatikan brothers and sisters. Maka yang terjadi kemudian ialah mereka yang ditandai dengan makti, taf. Saya percaya itulah huruf T Israel. Yang kemudian akan menyebabkan orang-orang tersebut tidak diganggu oleh para malaikat, 7 malaikat yang merupakan malaikat pembunuh, pembinasa ini. Anda lihat gambar ini. Anda lihat apa yang terjadi ketika kemudian 10 tulah, the 10 plague, datang atas seluruh Mesir. Di rumah-rumah Israel di tanah Goshen, ketika tulah berlangsung, malaikat Tuhan melebarkan sayap, terutama tulah ke-10. Ketika orang-orang Israel diperintahkan oleh Moses untuk mengoleskan darah, maka malaikat Tuhan melebarkan sayap. Dan ketika malaikat maut bergerak, rumah-rumah orang Israel diliputi. Dear brothers and sisters, huruf T itu datang kepada kita at the moment waktu kita datang dalam kelahiran baru. Orang-orang yang memiliki personal relationship, hubungan pribadi dengan Yesus yang akan mendapatkan tanda T. Saudara, di depan kita akan jauh lebih sulit. Saya berdoa ketika Anda mendengarkan pesan ini, Anda mengambil keputusan untuk bertobat. Jika Anda selama ini sudah tidak ke gereja atau Anda ke gereja dan Anda main-main, Anda merokok, Anda bersinah, Anda minuman keras, Anda terlibat dengan narkoba, Anda pergi ke dukun-dukun, Anda terlibat dengan hal yang jahat. Waktunya sekarang untuk dia brothers and sister, datang kepada Tuhan, minta anugerah Tuhan. Lewat doa yang akan saya tuntun nanti, Anda akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika kemudian Anda bertobat, maka segera pergi cari gereja lokal. Di pulau-pulau, di kota-kota, di bangsa-bangsa di mana Anda berada. Lalu minta dibaptis dan tertanam, bertumbuh di situ. Tapi jika Anda tinggal di Bali, brothers and sister, maka saya dorong Anda, jika Anda belum bergereja, datanglah, kami siap untuk melayani Anda. Mari brothers and sisters, tim Davis Tabernacle Ministry akan memimpin pujian. Dan kemudian saya akan tuntun Anda untuk berdoa.